Dunia abad ke-14 menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Di tengah zaman yang masih gelap bagi peradaban Eropa, seorang musafir muslim justru melakukan petualangan yang mengubah cara kita memandang dunia. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Battuta, atau lebih dikenal sebagai Ibnu Battuta. Sosok yang mengklaim telah menjelajahi 3/4 dunia, yang dikenal saat itu sebelum Marco Polo memulai ekspedisinya. Pagi itu di tahun 1325, udara di pelabuhan Tangier terasa dingin menusuk. Seorang pemuda berusia 21 tahun dengan pakaian sederhana memandang jauh ke arah laut Mediterania. Tidak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya meninggalkan kampung halaman hari itu akan menorehkan sejarah baru dalam dunia penjelajahan. Awalnya, ini hanyalah perjalanan religius biasa sebagai seorang muslim yang taat. Battuta ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun, takdir membawanya jauh melampaui imajinasi siapapun. Perjalanan pertama Battuta membawanya melintasi Afrika Utara. Dengan berjalan kaki dan menunggang unta, dia menyusuri jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Maroko dengan Mesir di Alexandria. Dia terkagum-kagum melihat mercusuar legendaris yang konon merupakan salah satu keajaiban dunia kuno. Padahal bangunan itu sebenarnya sudah runtuh akibat gempa 3 abad sebelumnya. Ini menjadi catatan pertama yang memunculkan tanda tanya besar tentang akurasi pengamatannya. Ketika tiba di Kairo, Battuta menggambarkan sungai Nil sebagai sungai surgawi yang membelah kota megah ini. Deskripsinya tentang piramida dan Sphinx cukup akurat. Namun anehnya dia sama sekali tidak menyebut tentang sistem kanal yang menjadi kebanggaan Mesir saat itu. Dari sini, Battuta melanjutkan perjalanan ke Mekah melalui jalur darat yang berliku, melewati Palestina dan Suriah, sebelum akhirnya tiba di kota suci tersebut. Namun yang mengejutkan, setelah menyelesaikan ibadah haji, Battuta tidak langsung pulang. Sebuah kegelisahan intelektual dan spiritual tampaknya telah menyergapnya. Mengapa berhenti di sini? Mungkin begitu pikirnya. Ketika masih begitu banyak dunia yang belum kulihat, dan demikianlah dimulai petualangan epik yang akan membawanya melintasi benua. Benua selama 30 tahun berikutnya. Dari Mekah, Battuta mengaku melakukan perjalanan ke Persia. Dia menggambarkan Baghdad sebagai kota yang masih menyimpan bekas kejayaan masa lalu, meskipun telah dihancurkan oleh pasukan Mongol. Deskripsinya tentang istana Abbasiyah sangat rinci, termasuk ukiran emas dan permadani Persia yang menghiasi ruangan-ruangannya. Namun anehnya, dia sama sekali tidak menyebut tentang kubah emas yang seharusnya menjadi landmark utama kota itu. Perjalanan Battuta kemudian mengambil arah yang semakin tidak terduga. Dia mengaku berbelok ke utara, melintasi stepa Eurasia yang dingin untuk mengunjungi Golden Heart, kerajaan Mongol di wilayah Rusia modern saat ini. Dalam catatannya, dia bertemu dengan Sultan Zebek Khan di ibu kotanya, Sarai. Battuta menggambarkan istana megah dengan dinding emas dan permadani sutra. Namun catatan penjelajah lain dari masa yang sama justru menggambarkan Sarai sebagai kota sederhana yang terdiri dari tenda-tenda dan bangunan kayu. Yang lebih membingungkan adalah klaim Battuta bahwa dari Sarai, dia melanjutkan perjalanan ke Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Secara geopolitik, ini sangat tidak masuk akal karena wilayah antara Rusia dan Turki saat itu dikuasai oleh musuh bebuyutan Mongol dan Bizantium. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan adanya hubungan diplomatik antara Golden Horde dan Bizantium pada masa itu, yang memungkinkan seorang musafir asing melintas dengan mudah. Petualangan Battuta semakin tidak masuk akal ketika dia mengaku tiba di India. Dia menggambarkan Kesultanan Delhi sebagai kerajaan paling kaya di dunia, dengan jalan-jalan yang dihamparkan emas. Sultan Muhammad Tughlaq, penguasa Delhi saat itu, dikisahkan sebagai sosok yang sangat kontradiktif, sangat pemurah, tetapi juga kejam. Battuta mengaku diangkat sebagai kadi hakim agama dan tinggal selama 7 tahun di istana. Namun disinilah masalah besar muncul. Catatan resmi Kesultanan Delhi tidak pernah menyebutkan nama Ibnu Battuta. Padahal, sebagai kadi asing yang melayani langsung Sultan, seharusnya namanya tercatat dalam dokumen resmi. Lebih mencurigakan lagi, deskripsi Battuta tentang India memiliki kemiripan yang mencolok dengan catatan penjelajah Persia sebelumnya. Dari India, Battuta mengaku berlayar ke Maladewa. Dia menggambarkan kepulauan tropis itu sebagai surga di ujung dunia.
di mana dia diangkat sebagai hakim utama. Dalam catatannya, dia menikahi 4 wanita sekaligus sesuai dengan hukum Islam yang membolehkan poligami. Namun sekali lagi, tidak ada bukti arkeologis atau dokumen lokal yang mengkonfirmasi kedatangannya di kepulauan tersebut. Bagian paling fantastis dari seluruh perjalanan Batuta adalah klaimnya mencapai Tiongkok. Dia menceritakan tentang kota pelabuhan Guangzhou yang ramai, kapal-kapal besar dinasti Yuan, dan kebiasaan orang Cina memakan ular. Namun dia sama sekali tidak menyebut tentang tembok besar atau sistem administrasi Yuan yang terkenal hal-hal yang pasti akan menarik perhatian pengunjung asing. Ketika akhirnya pulang ke Maroko setelah 3 dekade mengembara, Batuta mendiktekan pengalamannya kepada seorang penulis bernama Ibnu Juzai. Buku yang dihasilkan berjudul Rihlah Perjalanan segera menjadi populer di dunia Islam. Namun banyak sejarawan modern meragukan keakuratan isinya. Rostan, penulis The Adventures of Ibnu Battuta, menunjukkan bahwa beberapa rute perjalanan yang diklaim Batuta secara geografis tidak mungkin ditempuh dalam waktu yang dia sebutkan. David Waynes dari University of Lancaster mempertanyakan mengapa Batuta tidak pernah menyebut peristiwa penting seperti wabah hitam yang melanda dunia saat itu. Yang paling mengejutkan, penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa bagian rihla mungkin diambil dari catatan penjelajah lain, seperti Ibnu Jubai. Deskripsi Batuta tentang Konstantinopel, misalnya, hampir identik dengan tulisan Jubair dari abad sebelumnya. Lalu, apakah ini berarti Ibnu Batuta adalah seorang pembohong? Jawabannya tidak sesederhana itu. Dunia abad ke-14 memang telah memiliki jaringan ulama dan pedagang muslim yang sangat terhubung. Sangat mungkin Batuta benar-benar melakukan sebagian besar perjalanannya, tetapi kemudian memperindah cerita dengan informasi dari orang lain. Yang tidak bisa disangkal adalah warisan besar yang ditinggalkannya. Rihla tetap menjadi jendela berharga untuk memahami dunia abad pertengahan. Kisah Batuta menginspirasi generasi penjelajah berikutnya dan membuktikan bahwa jauh sebelum globalisasi, sudah ada manusia yang berpikir melampaui batas geografis. Di akhir hayatnya, Batuta menghabiskan waktu sebagai hakim di Maroko. Tidak ada yang tahu apakah dia sesekali merindukan petualangan mudanya, atau justru lega bisa beristirahat setelah 30 tahun menciptakan atau mengalami kisah paling luar biasa dalam sejarah penjelajahan. Hari ini, namanya diabadikan di jalan-jalan, bandara, bahkan sebuah kawah di bulan. Tetapi mungkin misteri yang menyelimuti kisahnya justru membuat Ibnu Batuta tetap hidup sebagai sosok yang selalu menggugah imajinasi kita tentang batas antara fakta dan fiksi, antara petualangan sejati dan dongeng belaka. Dalam ketidakpastian itu, ada satu hal yang pasti. Dunia tanpa Ibnu Batuta akan menjadi tempat yang jauh lebih kecil dan membosankan. Dia mungkin penjelajah terhebat sepanjang masa, atau mungkin juga pendongeng terbaik yang pernah ada. Atau mungkin justru keduanya sekaligus. Kisah Batuta mengajarkan kita bahwa sejarah tidak pernah hitam putih. Setiap penjelajah adalah juga pendongeng. Setiap petualangan mengandung unsur imajinasi. Dan setiap kebenaran sejarah selalu memiliki banyak versi. Yang terpenting bukanlah apakah setiap detail dalam rihla benar adanya, tetapi bagaimana sebuah kisah bisa menginspirasi manusia untuk melampaui batas-batas yang mereka kenal. Di era ketika peta dunia masih penuh dengan wilayah yang bertuliskan, di sini ada naga. Keberanian Batuta nyata atau imajiner telah mendorong batas pengetahuan manusia. Dan dalam konteks ini, apakah benar atau tidaknya setiap ceritanya menjadi tidak lagi relevan. Mungkin inilah pelajaran terbesar dari kisah Ibnu Batuta, bahwa terkadang mitos dan realitas memiliki nilai yang sama pentingnya dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia. Dan bahwa terkadang kisah perjalanan yang paling fantastis pun bisa mengubah cara kita melihat realitas itu sendiri.